tingkat stres kerja yang jauh lebih rendah dan tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi. Ketemu kembali teman-teman di hari Senin, alhamdulillah. Kita lanjutkan ya materi kemarin. Di materi besar kita tentang being the CEO of your own life. Jadi bagaimana kita bisa menjadi CEO, bisa menjadi pimpinan bagi kehidupan kita sendiri. Kita sudah di bab 2 nih, di part 2, yaitu kita adalah pemeran utama dalam kehidupan kita, gitu ya. Kita akan bahas mengenai locus of control. Nah, di awal ini saya ingin teman-teman membayangkan, gitu ya, bahwa teman-teman saat ini sedang ada di dalam bioskop, ya. Kurang lebih kalau di bioskop kayak gini ya, biasanya ya. Ada dimanapun sama ya, bioskop kayak gini awalnya Dolby ya. Jadi bayangkan teman-teman sedang duduk di kursi yang nyaman, yang empuk ya. Kalau sudah ada video ini biasanya lampu sudah mulai redup ya. Lampu redup, kemudian sudah mulai alur cerita di filmnya. Karena sebenarnya kan iklan-iklan gitu ya. Nah, teman-teman mengikuti dengan serius film tersebut gitu ya. Ketika ada adegan sedih, mungkin ikut bersedih, ikut menangis bahkan gitu ya. Ketika ada adegan lucu, teman-teman ikut tertawa gitu ya. Ketika ada adegan yang gemesin gitu ya, yang ngeselin gitu ya, kita ikut juga kesal dan sebagainya gitu. Dan kita ikutin sampai beres filmnya, dan endingnya adalah sad ending. Ya, teman-teman kok akhirnya nggak kayak yang kita pikirkan gitu ya, sad ending gitu ya. Teman-teman yang nonton kira-kira bisa protes nggak ke sutradaranya? Nggak bisa gitu ya, karena kita hanya sebagai penonton, karena kita sebagai yang menikmati film tersebut gitu ya. Dan tahukah teman-teman gitu ya, dalam kehidupan kita pun sama gitu ya. Ada orang-orang yang sifat dan sikapnya dan karakternya seperti penonton, hanya nonton aja gitu ya. Ada orang-orang yang memang struggling ya, dia berjuang gitu ya. Dia ikut baca skrip mungkin gitu ya. Dia ikut acting yang terbaik dalam kehidupan ini. Dan sutradara terbaik dalam kehidupan ini adalah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ada orang-orang yang ya udah gitu ya, nunggu nasib aja gitu ya, di kehidupan ini pasif gitu ya. Ngelakuin juga apa adanya gitu. Tapi ada orang-orang yang betul-betul berjuang gitu ya. Dia mimpin dirinya untuk berjuang, untuk merubah kehidupan yang lebih baik, untuk membuat habit-habit terbaik gitu ya. Dan itu adalah seorang pemeran dalam kehidupan kita ya. Kita akan bahas mengenai locus of control, teman-teman. Jadi ada sebuah riset ya. Ini ditemukan oleh Julian Trotter pada tahun 1950 ya, tentang locus of control. Ternyata manusia itu gitu ya, ada dua, kelihatan Pak Yusuf ya, ada dua pendekatan ketika mereka merasakan nasib mereka gitu ya. Ada yang eksternal locus of control ya, mereka merasa bahwa nasib mereka itu ditentukan oleh hal-hal di luar dia ya, oleh ekonomi, oleh politik gitu ya, oleh keberuntungan, oleh rezim gitu, oleh orang tua dan sebagainya gitu. Sedangkan orang dengan internal locus of control gitu ya, ia percaya bahwa tindakan mereka yang bisa menentukan hasil. Jadi tidak menyalahkan yang di luar, tapi bagaimana introspeksi ke dalam diri, kemudian merubah tindakan-tindakannya supaya bisa mencapai tindakan yang lebih baik ya. Jadi ada dua pendekatan tadi gitu ya. Ada internal dan ada external locus of control. Dan ini ada penelitian lanjutan gitu ya dari locus of control ini. Ini mohon maaf, gambar hanya ilustrasi saja. Bentar ya, bentar ya. Jadi dari meta-analisis yang diterbitkan dalam Journal of Organization Behavior gitu ya. Individu dengan internal locus of control ya tadi ya, yang tidak menyalahkan keluar, tapi bagaimana dia
berusaha dan introspeksi ke dalam diri dan merubah diri dalam dirinya gitu ya, memiliki tingkat stres kerja yang jauh lebih rendah dan tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi. Dan skornya ini rata-rata memiliki skor 20-30% lebih rendah dalam skala persepsi stres gitu ya. Jadi ini penting banget gitu ya, teman-teman punya internal locus of control supaya kita bisa kerja dengan lebih nyaman gitu ya, tingkat kepuasan kerja juga lebih baik gitu ya, dan tingkat stres yang lebih rendah. Pertanyaannya gitu ya, bagaimana kita bisa belajar untuk, ini emang proses panjang gitu ya, tapi kita bisa belajar gitu ya. Ini kita sebutlah ada dua kuadran gitu ya. Ini penonton ini tadi eksternal locus of control yang nyalah-nyalahin gitu ya. Dan di sini pemeran atau internal locus of control gitu ya. Kita bisa lihat yang sebelah kanan di TV ya. Seorang yang punya jiwa penonton gitu ya. Dia akan menyalahkan sesuatu gitu ya. Selalu menyalahkan ke pihak luar gitu ya. Ketika dia tidak dipromosikan, dia bilang, saya tidak dipromosikan karena bos tidak suka saya, gitu ya. Ketika proyek ini gagal, ketika dia misalnya jadi pimpinan proyek lah gitu ya, jadi head of-nya proyek gitu ya. Proyek ini gagal karena tim saya tidak kompeten. Dia nyalahin timnya gitu ya. Kemudian ketika dia tidak dapat klien gitu ya, tidak dapat mitra gitu ya, saya tidak mungkin dapat klien itu, mereka pasti sudah bermitra dengan yang lain. Jadi sudah ngeblok duluan gitu ya. Kemudian nyalahin zaman gitu ya. Zaman lagi sulit gitu ya. Mana mungkin saya bisa sukses, bisa berkembang. Tetapi orang-orang yang punya internal locus of control atau sebagai jiwa pemeran gitu ya, dia ketika tidak dipromosikan, dia introspeksi gitu ya. Apa yang bisa saya tingkatkan? Apa yang bisa saya pelajari? Apa yang bisa saya tingkatkan, improve gitu ya dalam kompetensi, dalam mindset gitu ya, dalam kinerja saya. Ketika dia jadi pimpinan proyek gitu ya, jadi head of proyek misalnya gitu ya, ketika hasilnya kurang baik gitu ya, dia tidak menyalahkan timnya gitu, tapi bagaimana bagian kepemimpinan mana yang perlu dievaluasi gitu ya. Kemudian ketika tidak dapat klien gitu ya, dia terus berusaha gitu ya. Klien itu memang berat gitu ya, saya akan coba persiapkan proposal yang lebih baik, yang lebih solid, yang lebih komprehensif dan sebagainya. Kemudian ketika dia zaman memang sulit gitu ya, tapi tidak menyalahkan zamannya gitu. Justru disinilah peluang untuk bisa berinovasi, untuk bisa berkembang di zaman yang sulit ini, teman-teman. Dan kita bisa juga belajar bagaimana dalam sirah gitu ya, dalam sejarah Rasulullah SAW gitu ya. Beliau adalah orang terbaik yang ada di muka bumi ini, tetapi tetap gitu ya, ketika ada suatu perjalanan, ya kita contoh ambil dalam hijrahnya Rasulullah SAW, gitu ya, beliau tetap memaksimalkan, walaupun beliau seorang Rasul gitu ya, beliau tetap maksimalkan strateginya, beliau tetap mempersiapkan logistiknya, beliau mempersiapkan rutenya, pembagian tugasnya gitu ya. Ada Ali yang menggantikan beliau tidur gitu di dipannya gitu ya. Ada Abu Bakar yang menemani, ada yang mengantarkan makanan sebagainya. Ini adalah bagaimana Rasulullah SAW betul-betul menyiapkan dengan semaksimal mungkin ikhtiarnya gitu ya. Dan ketika ada sesuatu yang memang kesulitan, ya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Pernah pada suatu kondisi di hijrah itu kan hampir ketemu ya di gua apa tuh? Gua Thur ya. Ya, kalau saja prajurit-prajurit Quraisy itu melihat ke kakinya, pasti Rasulullah akan tertangkap gitu. Tapi Allah bantu gitu ya. Karena Rasulullah SAW sudah memaksimalkan potensinya, sudah memaksimalkan strateginya gitu ya. Dan inilah yang disebut dengan bagaimana memaksimalkan ikhtiar, atau dalam tadi ya, dalam psikologi disebut dengan locus of control. Dan sebagai conclusion teman-teman ya, kita harus melaksanakan, harus fokus ya, lakukan 100% yang bisa dikontrol, yaitu ikhtiar-ikhtiar kita. Dan serahkan 100% hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala,
yaitu yang kita sebut dengan tawakal gitu ya. Jadi teman-teman mudah-mudahan hari ini bisa belajar gitu ya, bagaimana kita bisa memaksimalkan locus of control internal supaya kita bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita, memaksimalkan potensi strategi yang kita punya untuk keberhasilan kita semua. Terima kasih teman-teman ya. Biar lebih semangat kita minta aplausnya semuanya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.